Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman kalian berada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kebocoran tekanan pada suction pump yang berpengaruh pada daya hisap vakum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leonarda Gloria Celsipiri dari Prodi Teknologi Elektromedis Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, teman-teman, pada kasus ini yaitu terdapat suction pump dengan merek Thomas 1632LGL. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Ada tabung, ya seperti yang kita tahu bahwa suction pump itu merupakan alat yang digunakan untuk menghisap cairan pada tubuh yang tentunya cairan yang tidak digunakan, seperti apa cairan-cairan yang seperti itulah teman-teman ya, seperti nanah atau darah-darah kotor seperti itu. Nah, tentunya ada bagian-bagian dari suction pump ya teman-teman. Ada motor yang digunakan sebagai penggerak, ada selang yang digunakan sebagai jalannya cairan, kemudian ada botol penampung cairan, ada manometer, ada suction regulator, ada pengamannya yaitu overflow protection yang digunakan untuk pengaman apabila cairan itu melebihi batas maksimal gitu. Kemudian ada foot switch. Nah, berikut adalah cara penggunaannya. Rasanya simple sih teman-teman, seperti pada alat-alat umumnya. Suction pump itu pertama pasti dihubungkan dengan sumber listrik, kemudian diposisikan ke on, kemudian kita atur kekuatan vakumnya dengan memutar knopnya ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita perhatikan tuh cairannya, apakah cairannya itu supaya cairannya tuh nggak melebihi batas maksimumnya gitu loh teman-teman. Kemudian kalau sudah selesai digunakan, kita atur kembali saklarnya sampai dengan off, kemudian kita lepaskan kabel, dan jangan lupa kita bersihkan botol cairannya itu, botol yang menampung cairannya itu, dan juga selangnya ya teman-teman. Kemudian setelah semua bersih, semua selesai, kita simpan suction pump pada tempat yang aman. Nah, uji fungsi itu apa sih? Kenapa uji fungsi itu perlu dilakukan gitu? Karena uji fungsi itu digunakan untuk mengetahui apakah alat yang akan digunakan ini tuh berfungsi dengan baik atau menyala gitu loh teman-teman. Kurang lebih sama dengan kalibrasi lah. Nah, alat dari kalibrasi suction pump ini sendiri disebut dengan digital pressure meter. Nah, digital pressure meter yang digunakan dalam kasus ini digunakan dalam kasus untuk mengatasi suction pump dengan merek Thomas tadi, itu adalah digital pressure meter dengan merek Fluke Biomedical. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini ada tombol-tombolnya gitu ya teman-teman. Jadi nanti ini akan dihubungkan dengan suction pump-nya ketika akan dikalibrasi. Nah, gimana sih kalibrasinya? Nah, kalibrasinya seperti ini teman-teman. Jadi tentunya kita menyiapkan digital pressure meter dan suction pump-nya ya, tentu saja itu yang utama. Terus kemudian kita nyalakan nih alat kalibrasinya. Kemudian tadi digital pressure tadi itu kita pencet tombol F4. Nah, fungsinya kita pencet tombol F4 itu biar alat kalibrasinya itu benar-benar pada posisi 0, posisi 0. Ya teman-teman ya. Kemudian tadi alat digital pressure tadi itu kita hubungkan ke suction pump menggunakan selang untuk mengukur tekanan yang ada di suction pump itu berapa gitu. Nah, jika sudah terhubung itu selangnya, kemudian kita nyalakan nih suction pump-nya. Kemudian kita lihat tuh, saat digital pressure meter itu kan tadi sudah dinyalakan ya, kita lihat berapa nih tekanan yang terbaca pada suction pump saat di titik 0 gitu. Apakah sama atau berbeda? Kemudian kita atur kekuatan hisap dengan memutar tombol pengatur tadi, memutar knob yang ada di suction pump. Jadi misalnya kita mau mengukur kekuatan yang ada di 100 mmHg gitu.
ada di 100, kita putar knopnya sampai dengan 100 mmHg. Nah, yang terbaca pada digital pressure meter itu apakah juga 100 mmHg gitu teman-teman. Jadi fungsinya kalibrasi itu kita samakan gitu loh. Apakah tekanan yang ada di suction pump ini benar-benar mencapai tekanan itu gitu. Dan kita atur sampai dengan kita mau mengaturnya sampai berapa, sampai 200 atau 300 seperti itu. Dan seterusnya. Nah, setelah selesai, aslinya kalibrasinya cuma sampai situ aja teman-teman. Dan setelah selesai, kan itu tadi hasilnya akan kita catat. Hasil dari terbacanya berapa-berapa itu akan kita catat. Kemudian setelah selesai, tentu saja kita off-kan kedua alat, kemudian kita lepaskan selang penghubung dan kita kembalikan ke tempat masing-masing, ke tempat semula gitu. Jika sudah selesai ya. Nah, ini adalah pencatatan kalibrasi. Jadi dilakukan kalibrasi 2 kali gitu teman-teman. Dan ini hasil kalibrasi yang pertama, dan ini adalah hasil kalibrasi yang kedua. Jadi untuk akurasi vakum sendiri itu ambang batasnya kurang lebih 10% lah ya. Dan untuk tekanan hisap maksimal itu lebih besar sama dengan 300 mmHg, itu baik sekali gitu. Nah, jadi ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, jadi dari hasil kalibrasi tadi ternyata terdapat masalah nih. Kalibrasi kedua pada suction pump itu akurasi daya hisapnya hanya terhitung 120 mmHg. Padahal daya hisap suction pump itu yang lebih baik maksimalnya itu bahkan lebih baik itu lebih dari sama dengan 300 mmHg. Lebih dari itu pun malah tambah baik gitu loh teman-teman. Nah, di sini diidentifikasi masalahnya bahwa ada kebocoran tekanan pada suction pump. Jadi daya hisapnya itu terpengaruh gitu teman-teman. Nah, ternyata masalahnya terdapat pada selang suction pump yang longgar dan filternya kotor, seperti itu. Nah, dalam masalah ini gimana sih cara menanganinya? Kita sebagai teknologi elektromedis, nah berikut adalah troubleshootingnya teman-teman ya. Tadi kan masalahnya adalah selangnya longgar. Tentu saja kita mengencangkan selang dari suction pump itu sendiri. Dan yang kedua, kalau selangnya bocor, maka selangnya harus diganti. Selangnya itu harus diganti ya teman-teman. Jadi nggak bisa kayak ban motor, kalau misalkan bannya bocor terus ditambal itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi memang harus diganti kalau bocor. Yang ketiga tentunya tadi filter. Jika kotor, tentu saja pasti kotor ya, karena ya itu tadi banyak cairan-cairan dan pastinya cairan itu tidak air semua ya, tidak air semua dalam tubuh itu. Ada yang darah menggumpal atau apapun lah itu perlu kita bersihkan ya. Tentunya setelah digunakan itu filternya perlu dibersihkan kalau kotor ya. Tapi kalau misalkan sudah dibersihkan terus daya hisapnya belum maksimal, belum tercapai, maka filternya harus diganti yang baru. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu tadi adalah studi kasus dari laporan KP kakak tingkat kami, yaitu Kak Yeni Deborah Padiangan. Sekian penjelasan kasus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.